Hai, kembali lagi di channel tutorku. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan latihan soal kembali, dimana di pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah daftar penjualan handphone, yaitu di PT Bintang Andromeda, yaitu di periode September, Oktober sampai November 2017. Nah, jadi untuk tampilan di dalam soal ini atau di dalam latihan ini itu ada dua sheet ya. Jadi yang pertama ada sheet penjualan, yang kedua ada sheet grafik. Jadi kita akan membuat sheet penjualan terlebih dahulu pada video ini. Untuk video berikutnya kita akan belajar untuk membuat sheet grafiknya. Nah, kita buka kembali di sheet penjualannya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita isikan di sini. Jadi ini adalah tabel utama dan ini tabel bantunya atau tabel harga di sini namanya. Yang akan kita isi itu adalah yang kosong-kosong ini. Adapun untuk ketentuan mengerjakannya itu adalah di sini. Nah, yang pertama kita mulai mengerjakan aja. Untuk yang pertama itu untuk mengisi kolom tipe itu diambil dari tabel harga dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi kembali kita menggunakan fungsi VLOOKUP dalam latihan ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kolom tipe. Karena dia menggunakan fungsi VLOOKUP, berarti rumusnya adalah VLOOKUP kurung buka. Lookup value-nya itu karena di sini di tabel harga dengan tabel utama itu yang sama adalah kolom kode, maka kita klik di bagian ini. Nah, setelah itu titik koma baru kita pilih di tabel array-nya. Tabel array-nya itu adalah yang ini. Jangan lupa untuk mengisikan F4 ataupun dolar di depannya. Setelah itu kolom indeks 6 karena di sini yang dicari itulah tipe, berarti tipenya itu ada di kolom kedua. Kita ketikkan di sini 2. Setelah itu range lookupnya kita buat 0 kurung tutup dan di enter. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk harganya ini kita kembali baca di ketentuan mengerjakannya. Untuk mengisi kolom harga diambil dari tabel harga dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi kita kembali menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Jadi rumusnya adalah VLOOKUP kurung buka. Lookup value-nya itu juga sama di sini. Setelah itu tabel array-nya juga sama, kita blok di sini semua. Jangan lupa untuk isikan absolute di dalamnya. Nah, untuk kolom indeks 6 karena di sini yang cari itu adalah harga, maka yang kolom indeks 6-nya adalah 3. Kita buat di sini. Jadi 1 2 3. Kita buat 3. Range lookup-nya dibuat 0 kurung tutup di enter. Nah, jika dia berbentuk pagar seperti ini, kita tinggal besarkan aja dan kita tinggal tarik ke bawah. Nah, di sini dia masih ada ada 2 angka di belakang koma. Untuk menghilangkannya, kita tinggal mengklik tombol ini. Nah, sampai seperti ini. Untuk menambahkan rupiah, kita buat di number format ini. Accounting, pilih simbolnya rupiah, decimal places-nya adalah 0. Jika sudah di OK. Lanjut ke total bayar, kita kembali lagi baca di ketentuan pengerjaannya. Nah, untuk mengisi kolom total bayar, jika tunai, jadi tunai itu ada di status ya. Jika tunai, unit dikalikan harga. Jadi unitnya ini dikalikan harga. Jika kredit, dikalikan harga ditambah 10% dari harga. Berarti kalau kredit dia, kalau di sini status bayarnya adalah kredit, jadi dikalikan harga, unitnya ini dikalikan harga, ya, dan ditambah 10% dikali harga. Ya, jadi rumusnya adalah sama dengan if. Jadi ini ada if, ya ada if tunggal di sini ya. Jadi tidak ada if di dalamnya kembali karena dia cuma ada 2 kondisi aja. Nah, selanjutnya logical test. Logical testnya itu adalah yang ini. If ini sama dengan tunai, atau kita ya tunai ya. Jadi kita ketikkan tunai. Kalau ini benar dia tunai, value if true-nya adalah jika tunai unit dikalikan harga, berarti unit dikalikan harga. Nah, jika sudah, kita titik koma lagi, kita masukkan ke value if false. Value if false-nya adalah yang bagian ini. Jika kredit, karena selain tunai itu pasti ada kredit,
dan tidak ada yang lainnya lagi ya. Maka dari itu unit dikalikan harga. Jadi unit dikali harga. Ya, jangan lupa untuk mengisikan kurung buka dan kurung tutup. Nah, setelah itu 10% dikali harga. Maka dari itu kita tambahkan, karena sini ada ditambahkan berarti tambah kurung buka 10% dikalikan dengan harga. Jadi harga di sini. Maka rumusnya seperti ini. Jika sudah kita tinggal enter. Ada muncul seperti ini, kita tinggal pencet yes. Kalau ternyata ada pagar, kita tarik aja. Nah, jika sudah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi untuk total bayar seperti ini. Kita lanjut di total penjualan. Kalau total penjualan berarti kita menggunakan rumus sum. Kurung buka, nomornya adalah ini. Kurung tutup, di enter. Nah, harga penjualan tertingginya itu menggunakan rumus max. Max kurung buka, kita blok yang ini. Kurung tutup, di enter. Untuk nilai penjualan terendah kita menggunakan min. Ya, jadi ini sederhana, kita tinggal ketikkan sama dengan min. Setelah itu kita blok sel yang akan kita cari penjualan terendahnya. Untuk rata-rata berarti kita menggunakan average. Sama seperti tadi, kita blok ini, kurung tutup, di enter. Nah, jadi untuk tabel utama sampai di sini ya. Jadi tabel utama sampai di sini aja. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengerjakan sheet untuk grafiknya. Nah, jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning.